Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas seputar soal-soal UAS Sistem Basis Data. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Untuk soal pertama, beri penjelasan lengkap tentang data akses dan berikan contoh statement SQL-nya. Langsung ke pembahasan. Data akses merupakan akses data yang melibatkan otorisasi untuk mengakses repositori data yang berbeda. Data akses dapat membantu membedakan kemampuan administrator dan pengguna. Misalnya, administrator mungkin memiliki kemampuan untuk menghapus, mengedit, dan menambahkan data. Sementara pengguna umum bahkan mungkin tidak memiliki hak membaca jika mereka tidak memiliki akses ke informasi tertentu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari statement SQL-nya. Langsung saja kita lihat sekarang juga. Ya, jadi ini contoh statement SQL-nya. Yang pertama itu select from nama underscore tabel titik koma, ada insert into nama underscore tabel values kurung buka nilai 1, nilai 2, nilai 3, koma, dan seterusnya titik koma. Update nama underscore tabel set kolom 1 sama dengan nilai 1, koma, kolom 2 sama dengan nilai 2, koma, seterusnya where kondisi titik koma. Lalu ada delete from tabel underscore name where condition titik koma. Untuk soal kedua, pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi, terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. Jadi pembahasannya total specialization constraint. Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass harus merupakan anggota dari salah satu subclass. Sedangkan partial specialization constraint. Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass dapat merupakan anggota dari subclass-subclass yang didefinisikan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Langsung saja kita lihat sekarang juga. Ya, jadi ini contoh spesialisasi total. Di sini ada pegawai ada nomor pegawai, nama pegawai, keterangan. Nah, pegawai ini ada dua, pegawai tetap sama pegawai honorer. Kalau pegawai tetap itu digaji berdasarkan golongannya. Kalau pegawai honorer itu digaji berdasarkan tarif yang dia bekerja ya, sesuai jam kerjanya ya. Lalu selanjutnya, contoh spesialisasi sebagian. Jadi, di sini ada pegawai, ada nomor pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, sama alamat. Nah, pegawai juga mempunyai manajer. Nah, manajer yang akan memimpin proyek. Nah, pegawai sini ada sekretaris. Sekretaris ada underscore ketik. Ada teknisi, tingkat keahlian, sama sales. Selanjutnya, pegawai tetap. Pegawai tetap itu digaji berdasarkan golongan. Kalau sedangkan pegawai honorer itu digaji berdasarkan tarif yang dia bekerja atau sesuai jam kerjanya ya. Untuk soal ketiga, normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Apabila belum normal, akan terjadi anomali antara lain insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Beri penjelasan lengkap serta contoh anomali tersebut. Jadi pembahasannya anomali penyisipan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi menyisipkan tuple atau record pada sebuah relasi. Yang kedua, anomali penghapusan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Yang ketiga, anomali peremajaan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau record dari sebuah relasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh dari anomali tersebut. Langsung saja kita lihat sekarang juga. Ya, jadi ini adalah contoh anomali. Di sini ada tabel nomor pasien, kode obat, harga obat. Di sini ada P001, P002, P003. Ada kode 01, kode 02, kode 03. Harga obat ada 2000, 4500, dan 2000. Untuk contoh anomali penyisipan, contohnya, jika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disisipkan, maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Selanjutnya, anomali penghapusan. Contohnya, jika pasien yang memiliki nomor pasien P001 membatalkan
tidak jadi menembus resep obat tersebut. Maka jika rekor tersebut dihapus, maka akan menyebabkan hilangnya informasi tentang kode obat KD01. Selanjutnya, anomali permajaan. Contohnya, jika harga obat untuk kode obat KD01 dinaikkan menjadi 5.000, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap rekod-rekod pasien yang menebus kode obat KD01 agar data selalu tetap konsisten. Untuk soal keempat, beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Langsung ke pembahasan. Tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap ringan 1 NF hingga paling ketat 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, 5 NF. Yang pertama, bentuk tidak normal. Yang kedua, bentuk normal pertama 1 NF, menghilangkan perulangan grup. Yang ketiga, bentuk normal kedua 2 NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Yang keempat, bentuk normal ketiga 3 NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Yang kelima, bentuk normal Boyke kode form BCNF, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang keenam, bentuk normal keempat 4 NF, menghilangkan ketergantungan multivalu. Yang ketujuh, bentuk normal kelima, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Demikian pembahasan soal-soal UAS sistem basis data. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian soal-soal UAS sistem basis data. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.